Sexual violence is a crisis in Indonesia, and it's been far too long in the shadows. In 2020, nearly half of all reported cases of violence against women were related to sexual abuse. But behind those numbers are real people, survivors, whose stories are too often silenced by stigma and fear. It's time for a better change. And with this project, we aim to educate everyday people of how to better prevent these tragedies and better protect the women in our lives. Halo Kak, selamat sore. Dengan siapa Bang? Dengan Steven. Steven, saya William. Kami dari kampus BSI. Kami lagi mengadakan public education mengenai pencegahan sexual abuse di masyarakat saat ini. Menurut Kakak nih, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mencegah sexual abuse di masyarakat modern saat ini? Kalau menurut saya, kalau sexual abuse itu kan biasanya di Indonesia rata-rata terjadi pada wanita ya. Mungkin karena wanita ini dianggap mereka lemah gitu. Jadi menurut saya perlunya adanya edukasi untuk meningkatkan untuk bagaimana pelindungan diri gitu untuk nggak wanita aja, semuanya gitu, mau pria atau wanita. Terus terlebih juga dari cara berpakaiannya juga ya kan, biasanya kalau wanita itu kan lebih suka terbuka ya. Itu mungkin harus lebih tertutup lagi gitu agar supaya terhindar dari sexual abuse itu. Baik Kak, self defense, self prevention ya. Iya. Baik Kak, jadi kembali lagi, kami ini mau menekankan pentingnya peran wanita dalam sebuah bangsa. Wanita itu adalah jiwa dan ibu bangsa. Maka dari itu kita harus menjaga dan melindungi wanita-wanita di lingkungan kita. Nah, berikut ini beberapa cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mencegah sexual abuse di lingkungan kita ya. Yang pertama, jangan membiasakan humor dan kata-kata yang merendahkan wanita. Ini bisa sangat merendahkan moral dan membuat mereka takut berbicara. Yang kedua itu cegah pembicaraan yang berbau seksual dimanapun dan kapanpun, karena hal ini dapat mengarah ke hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang ketiga, tentunya laporkan tindakan asusila dan jangan membenarkan perilaku seperti ini dengan cara apapun. Yang keempat, kita harus beri dukungan dan jangan memberi stigma buruk bagi korban-korban wanita. Halo Kak, salam kenal. Namanya siapa? Fandi. Saya Justin kami dari Universitas BSI. Jadi kami sedang mengadakan gerakan public education yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk melawan sexual abuse. Nah, untuk biar nggak tegang nih, aku mau kasih pertanyaan buat kakaknya. Ya. Stigma masyarakat yang kerap kali sangat negatif bagi korban pelecehan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah stigma ini? Paling kalau untuk stigma itu mungkin bisa, kalau untuk kita ya mungkin bisa kayak diubah dari diri kita masing-masing dulu kali ya, kayak kesadaran diri sendiri gitu, kayak bahwa kalau misalnya kayak ada kekerasan atau sexual abuse itu belum kayak itu tuh totally bukan salah korbannya gitu, karena kan kayak misalnya kayak banyak dari kita kan yang suka nyalahin korbannya, kayak pakaiannya lah yang terbuka atau pakaiannya begini, sedangkan kayak saya sering dengar kayak menurut data aja justru lebih banyak korban itu yang justru pakaiannya lebih tertutup gitu. Justru korbannya itu korban terbanyak. Nah itu kan berarti kan yang salah kan otomatis jadi emang pelakunya kan, emang dari dirinya itu yang emang error lah, nggak ada motif gitu sih. Jadi paling penting diubah dari dirinya sendiri aja gitu. Oke, berarti atas kesadaran diri sendiri. Iya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, kembali lagi kami mau menekankan pentingnya peran wanita dalam sebuah bangsa. Wanita ialah jiwa dan ibu bangsa, maka dari itu kita harus menjaga dan melindungi wanita-wanita di lingkungan kita. Berikut beberapa cara kita dapat mencegah sexual abuse. Salah satunya yaitu jangan membiasakan humor dan kata-kata yang merendahkan wanita. Yang kedua, cegah pembicaraan yang berbau seksual dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, laporkan tindakan asusila dan jangan membenarkan perilaku ini. Yang keempat,
beri dukungan dan jangan memberi stigma buruk bagi korban. Oke. Baik, segitu aja edukasinya untuk kakak. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Makasih Mas ya. Mas, sorry namanya siapa? Oh, nama saya Polski. Akmal Rizky, saya William. Jadi kami dari Universitas BSI. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, baik. Kita ini ada tugas PKN. Kita ingin memberikan public education tentang sexual abuse di Indonesia saat ini. Sering ngikutin Instagram atau TikTok nggak? Iya. Dengar kasus-kasus yang Iya. kurang. Seksual abuse. Ya. Jadi saya mau nanya Mas, pendapat Mas kira-kira gimana tentang hal yang selalu terjadi seperti ini? Itu sih jadi keresahan sendiri bagi para wanita di luar sana yang masih anak kecil terutama. Pendapat sih. Baik Kak, jadi kembali lagi kami itu ingin menekankan pentingnya peran wanita di bangsa kita sebagai jiwa, sebagai ibu negara kita. Wanita itu ya kita harus melindungi dan menjaga semua di lingkungan kita. Nah, berikut ini beberapa saran kami yang dapat mencegah sexual abuse. Yang pertama, jangan membiasakan humor dan kata-kata yang merendahkan wanita. Cegah pembicaraan yang berbau seksual dimanapun dan kapanpun. Laporkan tindakan asusila dan jangan membenarkan perilaku ini sama sekali. Dan kita harus selalu memberi dukungan dan jangan memberi stigma buruk bagi korban-korban. Jadi cukup segitu saja. Terima kasih Mas ya. Terima kasih juga Ya, thank you. Halo kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Dava. Nama kakak? Asep. Perkenalkan, nama saya Rahmat dan kami dari Universitas BSI. Jadi kami sedang mengadakan gerakan public education yang bertujuan mengedukasi masyarakat untuk melawan sexual abuse. Menurut pendapat kakak, mengapa di Indonesia tindakan asusila seperti ini marak terjadi? Menurut saya ya, kalau menurut saya sih karena kurangnya pendidikan seksual sejak dini sih. Soalnya kenapa? Kalau kita bahas begituan pasti tabu dikit-dikit kan, makanya rentan sih masyarakat kita. Baik kak, kembali lagi. Kami mau menekankan pentingnya peran wanita dalam sebuah bangsa. Wanita ialah jiwa dan ibu bangsa. Maka dari itu, kita harus menjaga dan melindungi wanita-wanita di lingkungan kita. Berikut beberapa cara kita mencegah sexual abuse. Yang pertama, jangan membiasakan humor dan kata-kata yang merendahkan wanita. Yang kedua, cegah pembicaraan yang berbau seksual dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, laporkan tindakan asusila dan jangan membenarkan perilaku ini. Yang keempat, beri dukungan dan jangan memberi stigma buruk bagi korban. Terima kasih kak. Terima kasih ya kak. Ya.